Baik, di sini merupakan kunci dari beberapa template yang ada di Excel strategi. Jadi, di sini merupakan beberapa tahapan yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk membentuk suatu strategi baru. Di sini ada tiga stage yang harus dilalui. Yang pertama ada input stage, di mana di sini perusahaan atau organisasi tersebut akan melakukan analisis terkait dengan internal dan juga eksternal. Lalu berlanjut ke matching stage. Jadi matching stage ini dari analisis internal dan eksternal akan dilakukan pemetaan. Kira-kira alternatif strategi apa yang akan terbentuk. Jadi output dari matching stage sendiri nanti akan terdapat beberapa pilihan untuk strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan atau organisasi. Nah, dari alternatif-alternatif pilihan tersebut, lalu dilanjutkan ke decision stage, di mana di sini akan dipilih dari beberapa alternatif tersebut dengan pendekatan kuantitatif. Kira-kira strategi mana yang paling cocok untuk perusahaan dan akan diimplementasikan. Baik, mungkin pertama-tama di input stage, di sini ada beberapa alat yang dapat digunakan, yaitu EV. Jadi EV ini External Factor Evaluation, terkait dengan evaluasi eksternal, politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada Internal Factor Evaluation, di mana di sini itu menganalisis terkait dengan kondisi internal dari perusahaan atau organisasi. Contohnya, kekuatan, kekurangan. Lalu di sini ada CPM, Competitive Profile Matrix. Di sini akan menjelaskan terkait dengan benchmarking atau perbandingan dengan perusahaan atau organisasi sejenis. Oke, next. Lalu untuk matching stage, di sini ada beberapa alat pemetaan alternatif strategi yang dapat dipilih, yaitu ada SWOT matrix, strength, weakness, opportunity, dan threat. Lalu ada space matrix, ada BCG matrix, ada IE, dan juga ada grand strategy matrix. Nah, dari sini akan terbentuk beberapa alternatif pilihan untuk strategi. Dilanjutkan ke decision stage. Jadi untuk decision stage sendiri di sini akan menggunakan QSPM atau Qualitative Strategic Planning Matrix. Dari beberapa alternatif pilihan strategi tersebut akan dipilih mana yang paling baik dengan analisis kuantitatif. Jadi di QSPM nanti terdapat mana sih strategi yang memiliki nilai terbesar, maka strategi itu yang dapat dipilih dan diimplementasikan. Baik, untuk introduction dari formulasi strategi sendiri, sekian. Terima kasih. Masuk ke bagian input stage perencanaan strategi yang paling pertama, yaitu visi dan misi. Kita tahu bahwa visi dan misi merupakan landasan fundamental bagi organisasi atau perusahaan dalam menentukan arah dan tujuan strategis. Maka dari itu, sebelum melakukan analisis dan pengambilan keputusan, penting menentukan tujuan agar seluruh perencanaan strategis di masa depan relevan dengan tujuan perusahaan. Baik, di sini ada dua bagian, yaitu visi dan juga misi. Yang pertama yaitu melakukan perencanaan visi terlebih dahulu. Di sini teman-teman bisa langsung mengisikan logo dari perusahaan sebagai identitas, lalu mengisikan nama, ada pengisian penanggung jawab apabila terjadi permasalahan di masa depan. Lalu ada pengisian tanggal pengisian dan juga versi sebagai transparansi apabila terjadi revisi di kemudian hari. Baik, langsung saja untuk melakukan perencanaan visi di sini teman-teman diperlukan untuk menjawab pertanyaan di bawah ini. Total ada 4. Yang pertama yaitu apa yang menggambarkan organisasi dalam hal budaya, nilai-nilai, dan suasana keseluruhan. Ini bisa kalian isikan bagaimana culture atau kebudayaan yang ingin dibawa oleh perusahaan atau nilai-nilai baru yang ingin dibawa perusahaan seperti contoh yaitu perusahaan yang berkelanjutan, berinovasi di masa depan, dan lain sebagainya. Lalu di sini adalah kemana arah tujuan perusahaan. Nah, di sini bisa teman-teman contohkan tujuan terbesar
dan paling ujung dari suatu perusahaan seperti menjadi perusahaan distribusi terbesar se-Indonesia. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah apa yang bisa dicapai secara realistis oleh perusahaan. Di sini kita ambil karena tujuannya adalah menjadi perusahaan distribusi terbesar se-Indonesia, maka capaian realistis adalah bisa mendistribusikan semua barang ke seluruh Indonesia, mengikuti arah tujuan dari perusahaan. Lalu pertanyaan yang terakhir adalah istilah atau frasa apa yang menggambarkan esensi organisasi yang ingin dicapai dan tujuan akhir perusahaan. Ini merupakan ringkasan dari kemana arah tujuan perusahaan dan juga capaian realistis tetapi dalam suatu kalimat yang lebih mudah dipahami. Lalu setelah semua pertanyaan telah terjawab, maka dari situ teman-teman bisa langsung menuliskan hasil brainstormingnya dalam kotak berikut ini. Nah, baik karena sudah melakukan brainstorming, maka selanjutnya adalah melakukan penilaian terhadap visi tersebut. Apakah sudah baik atau masih belum? Itu bisa kita ambil atau tracking melalui kolom berikut ini. Apabila sudah sesuai, maka teman-teman bisa melakukan checklist pada kotak berikut ini. Pertanyaan yang pertama yaitu baiknya ditulis dalam satu kalimat saja. Karena visi yang baik adalah visi yang bisa mudah dipahami, maka di sini baiknya adalah ditulis dalam satu kalimat agar tidak terlalu bertele-tele juga. Lalu yang kedua adalah menunjukkan ranah perusahaan. Nah, berdasarkan pertanyaan di sini bisa ditujukan ranah perusahaan yaitu dari tujuan maupun dari capaian realistis. Itu akan menunjukkan identitas dari perusahaan seperti menjadi sebuah perusahaan distribusi itu sendiri. Lalu fleksibel. Kita tahu bahwa perkembangan zaman itu semakin dinamis. Maka dari itu membuat visi yang fleksibel di masa depan akan memudahkan perusahaan untuk beradaptasi ketika terjadi perubahan lingkungan dan sebagainya. Lalu detail. Di sini teman-teman bisa ambil beberapa bagian yang akan didetailkan. Misal contoh ada waktu, ada lokasi dan sebagainya. Misal contoh kalau waktu dituliskan yaitu harapan 5 tahun ke depan. Atau dalam bentuk lokasi contohnya adalah menunjukkan lokasi target seperti Indonesia, internasional, atau suatu daerah tertentu yang ingin dikuasai market dari perusahaan. Baik karena visi sudah jadi, ya maka selanjutnya adalah masuk ke bagian misi. Nah, di bagian misi di sini sama seperti sebelumnya, dilakukan pengisian identitas terlebih dahulu terhadap perusahaan. Diawali dengan mengisi logo perusahaan, nama perusahaan, ada nama penanggung jawab, waktu pembuatan, hingga versi untuk transparansi revisi di masa mendatang. Sama seperti sebelumnya, teman-teman juga perlu menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini untuk membantu melakukan brainstorming. Pertanyaan pertama yaitu apa identitas perusahaan? Di sini bisa teman-teman memilih perusahaan profit, non-profit, atau lainnya yang lebih menggambarkan. Karena kita ambil contoh perusahaan profit, maka di sini teman-teman bisa menuliskan misi seperti menjangkau pasar yang lebih besar agar profit juga menjadi lebih besar. Lalu apa tujuan perusahaan? Ini bisa diadaptasi dari bagian visi sebelumnya yaitu tujuan paling ujung perusahaan. Misal menjadi perusahaan distribusi terbesar se-Indonesia. Tetapi di sini bisa juga teman-teman membreakdown lebih jelas apa itu menjangkau menjadi perusahaan terbesar di Indonesia. Menjadi perusahaan distribusi terbesar di Indonesia. Lalu selanjutnya yaitu di mana letak geografis atau lingkungan perusahaan. Di sini bisa menunjukkan ranah perusahaan, lokasi perusahaan apakah itu di Indonesia atau ingin menjangkau pasar internasional. Lalu untuk siapa perusahaan ini bekerja, siapa klien dan pelanggan perusahaan serta apa kebutuhan mereka. Di sini dituliskan target pasar dari perusahaan, misal anak-anak, umur remaja, atau perusahaan lainnya.
Lalu, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara perusahaan bekerja. Di sini didefinisikan oleh waktu, kualitas, dan aspirasi proses lainnya. Misal, teman-teman ingin mendistribusikan roti yang berkualitas dimanapun dan kapanpun. Lalu alasan mengapa perusahaan ini penting bagi pelanggannya adalah menunjukkan urgensitas dari perusahaan itu sendiri. Setelah semua pertanyaan terjawab, maka teman-teman bisa langsung masuk ke brainstorming hasil misi di sini. Setelah semua misi tersusun, maka selanjutnya adalah melakukan penilaian apakah misi tersebut bisa dinilai baik atau tidak dengan menjawab pertanyaan ini. Pertama yaitu apakah misi cepat dipahami dalam waktu 30 detik. Di sini teman-teman bisa melakukan sampling kepada teman kalian untuk membaca dari misi untuk membaca misi yang sudah disusun. Lalu di sini teman-teman juga bisa melakukan pembuatan tagline 2 sampai 6 kata yang bisa menggambarkan semua misi yang telah teman-teman susun. Karena tidak semua orang-orang akan membaca misi secara lengkap. Selanjutnya itu pernyataan kalimat tiap misi tidak lebih dari 15 kata. Jadi untuk tiap poin-poin misi yang teman-teman buat itu tidak eh, harus sebaiknya kurang dari 15 kata karena mengacu pada tujuan awal yaitu agar misi dapat mudah dipahami. Selanjutnya yaitu sudah memasukkan seluruh komponen pernyataan pertanyaan di atas itu. Jadi teman-teman harus mengecek apakah dari brainstorm itu sudah memasukkan semua jawaban pertanyaan yang ada di kolom-kolom. Baik, karena tadi visi dan misi sudah dirancang, maka selanjutnya teman-teman bisa melakukan analisis. Nah, analisis ini bisa dilakukan terhadap dua poin, yaitu analisis internal dan juga analisis eksternal. Sama seperti sebelumnya, teman-teman juga harus melakukan pengisian terhadap identitas dari perusahaan, mulai dari logo, ada nama perusahaan, penanggung jawab, lalu ada pembuatan perencanaan dan juga versi dari file yang di sini, yang nantinya di sini akan membantu apabila terjadi perubahan atau permasalahan di kemudian hari. Nah, fungsi dari internal analisis di sini adalah untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, sumber daya, serta competitive advantage dari perusahaan yang nantinya didasarkan atau sebagai dasar untuk pengambilan keputusan di masa depan terhadap perusahaan. Bagaimana cara melakukannya? Di sini ada beberapa tahapan. Untuk tahapan yang pertama, yaitu teman-teman, yaitu harus tahu tujuan dari analisis terlebih dahulu. Misal, di perusahaan ada permasalahan bahwa staf marketing masih belum memenuhi kompetensi untuk mencapai tujuan pemasaran yang ditargetkan di awal. Nah, setelah tahu permasalahan yang dialami, maka dari itu berlanjut ke tahap kedua, yaitu memilih framework yang cocok dengan permasalahan yang dialami. Di sini total ada 5 framework yang bisa dilakukan analisis internal. Yang pertama ada McKinsey, yaitu untuk mengoptimalkan suatu proses tertentu yang mengalami ketidaksesuaian. Lalu ada core competencies untuk analisis faktor intangible atau yang tidak terukur. Lalu ada gap analysis untuk mengidentifikasi keselarasan kondisi internal perusahaan. Ada Vario analisis, yaitu identifikasi competitive advantage perusahaan. Lalu ada SWOT analisis untuk mengoptimalkan diferensiasi perusahaan. Nah, contoh seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa terjadi kompetensi yang kurang terhadap staf marketing, maka teman-teman bisa melakukan checklist pada bagian core competencies di sini untuk dilakukan analisis secara lebih lanjut.
Karena tahap satu dan tahap kedua telah dilaksanakan, berlanjut pada tahap ketiga, yaitu mengumpulkan data sesuai dengan framework yang terpilih. Lalu tahap keempat yaitu memasukkan data ke dalam masing-masing framework. Dan yang kelima yaitu membuat strategic plan secara runtut berdasarkan apa yang akan ditampilkan setelah sesi ini. Nah, alasan mengapa internal analisis ini penting yaitu sehingga kita mampu mengidentifikasi excellence part hingga part yang perlu diperbaiki sehingga tumbuh strategi untuk menyelesaikan permasalahan dari tujuan analisis sebelumnya atau permasalahan yang diisikan di tabel di atas ini. Baik, karena tadi di part sebelumnya teman-teman sudah menuliskan permasalahan apa yang ingin diselesaikan. Selanjutnya, misal ternyata framework yang diperlukan adalah framework McKinsey 7S. Jadi di sini sama seperti sebelumnya, teman-teman harus menuliskan identitas perusahaan untuk memudahkan ketika terjadi problem atau revisi di kemudian hari. Fungsi dari McKinsey 7S ini adalah yang alat strategi untuk membantu menganalisis celah, inkonsistensi, dan juga masalah keselarasan di dalam organisasi. Tahapannya di sini total ada 4 sebelum sukses pada tiap tahapannya. Diawali dengan analisis setiap komponen model 7S. Langsung saja di sini sesuai dengan namanya McKinsey 7S ada 7 S komponen yang ada di dalam framework. Yang pertama ada strategi. Di sini teman-teman bisa menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini untuk menganalisis situasi dan kondisi di dalam perusahaan melalui indikator strategi. Yang pertama yaitu bagaimana harus mengatasi masalah bisnis yang dihadapi. Apa pendekatan prioritas utama bisnis? Lalu langkah apa yang akan diambil untuk mencapai tujuan strategis? Teman-teman bisa menuliskan misi yang telah dirancang sebelumnya. Lalu bagaimana memposisikan diri di pasar? Apa kekuatan kompetitif yang dimiliki? Teman-teman bisa menuliskan diferensiasi dari produk atau jasa yang ditawarkan bisnis. Lalu bagaimana organisasi beradaptasi dengan kondisi pasar yang terus berubah-ubah? Selanjutnya yaitu di indikator struktur. Di sini teman-teman bisa menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana struktur organisasi dari bisnis itu sendiri? Apakah bagaimana kerangka pelaporan dan hubungan bisnis? Apakah sudah berjalan dengan baik? Apakah pelaporan sudah dilakukan secara transparan atau belum? Selanjutnya, bagaimana karyawan selaras dengan tujuan strategi bisnis itu sendiri? Lalu apa proses pengambilan keputusan bisnis? Apakah melalui otoritas yang atas atau bagaimana? Lalu dilanjutkan dengan bagaimana organisasi yang mengkomunikasikan informasi. Apakah secara formal, informal, atau keduanya? Lalu selanjutnya melalui indikator sistem. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah bisa menggunakan sistem bisnis yang saat ini atau perlu ada bisnis sistem yang baru? Lalu kedua, bagaimana memantau kemajuan dan perkembangan bisnis? Yang ketiga, bagaimana proses pedoman internal apa yang bisnis ikuti untuk tetap berada di jalur yang benar? Berlanjut pada indikator skill. Di sini, skill akan menunjukkan keterampilan, kondisi kompetensi, atau keterampilan yang dimiliki oleh para SDM yang ada di dalam perusahaan. Yang pertama bisa menjawab apakah keterampilan spesifik yang dibutuhkan dari permasalahan yang telah di-state di awal. Yang kedua, yaitu keterampilan mana yang harus diprioritaskan untuk dikembangkan. Yang ketiga, apakah karyawan memiliki keterampilan atau masih belum? Yang keempat, yaitu bagaimana memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan keterampilan.
Selanjutnya dari staff. Nah, dari staff ini teman-teman bisa menganalisis bagaimana apakah tindakan yang diambil untuk mendukung pertumbuhan anggota tim itu apa. Lalu kedua, apa kebutuhan staf saat ini? Yang ketiga, apakah ada kekurangan dalam keterampilan atau sumber daya yang diperlukan? Lalu yang keempat, apakah strategi untuk mengatasi kebutuhan tersebut? Apakah melakukan rekrutmen setiap sebulan sekali untuk current state dan sebagainya. Lalu style dari perusahaan, bagaimana gaya kepemimpinannya? Misal, gaya kepemimpinannya santai atau otoriter dan sebagainya. Yang kedua, apa pendekatan manajemen yang diterapkan saat ini? Yang ketiga, bagaimana reaksi karyawan terhadap proses kepemimpinan tersebut? Apakah diterima dengan baik ataukah masih banyak keluhan yang didapatkan? Dan yang terakhir adalah indikator share value. Di sini teman-teman juga bisa menjawab pertanyaan yang ada seperti prinsip apa yang memandu bisnis, lalu apa yang mendorong bisnis untuk menjalankan tugas dan dengan cara tertentu, apa misi organisasi, visinya, apa nilai-nilai inti bisnis, dan juga bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam aktivitas sehari-hari. Misal, ada briefing setiap pagi atau sebagainya. Nah, apabila semua indikator ini sudah terjawab dengan baik, teman-teman bisa beralih ke tahapan selanjutnya. Di tahapan selanjutnya di sini yaitu adalah melakukan identifikasi ketidaksesuaian antar komponen. Langsung saja untuk memahami di sini, jadi dari analisis sebelumnya teman-teman bisa langsung menyalin secara vertikal maupun secara horizontal karena di sini akan dilakukan analisis secara diagonal. Misal kita ambil contoh struktur organisasi dan juga strategi bisnis di sini. Dari kotak ini ternyata struktur organisasi itu terbreakdown secara fungsional, tetapi memiliki gap tentang strategi bisnis itu sendiri karena strategi bisnis ini itu terpecah menjadi beberapa cabang di tiap-tiap daerah. Maka sepertinya antara struktur dan juga strategi yang dimiliki itu memiliki gap. Maka dari itu kita tuliskan poin berapa yang mengalami permasalahan. Misal poin satu di struktur dan juga poin dua di strategi. Maka dari itu teman-teman tuliskan saja angkanya di sini. Dan teman-teman analisis itu memiliki dampak positif, dampak netral, atau dampak negatif. Langsung apabila memiliki dampak negatif maka tuliskan saja memiliki dampak negatif. Teman-teman bisa pilih. Nah, analis ini akan berlaku untuk semua kolom yang ada di sesi ini. Tuliskan sampai akhir, dan apabila sudah selesai, maka teman-teman bisa berlanjut pada tahapan selanjutnya. Nah, di tahapan selanjutnya, apa yang dilakukan? Yaitu menuliskan harapan kondisi bisnis yang diinginkan. Lalu ada perencanaan untuk mengatasi ketidaksesuaian. Apabila semua tahapan ini sudah dikerjakan, maka teman-teman bisa menstate bahwa semua proses ini sudah selesai. Nah, untuk tahapan terakhir di sini, mari kita lanjutkan untuk mengerjakan. Di sini, kita harus melakukan pengisian current state. Ini diisikan melalui analisis sebelumnya. Jadi, untuk analisis di sini, kita ambil mana yang memiliki dampak negatif, karena di situ dampak negatif tersebut akan diambil sebagai permasalahan yang akan diselesaikan di gap analisis untuk diberikan atau direkomendasikan sebuah solusi. Apabila teman-teman sudah memasukkan semua hal yang memiliki dampak negatif, teman-teman bisa langsung saja menuliskan kira-kira feature set apa yang diinginkan atau harapan apa yang diinginkan. Misal dari permasalahan tadi adalah bahwa dari struktur atau strategi itu masih belum, dari sisi struktur itu masih belum sesuai dengan strategi dari perusahaan. Jadi itu dimasukkan ke dalam struktur karena yang mengalami permasalahan adalah dari bagian struktur dan yang akan mengalami perbaikan adalah bagian struktur.
maka dari itu dituliskan saja. Misal pembagian struktur metode yaitu metode fungsional. Tetapi teman-teman di sini menginginkan feature state yang baru yaitu selain metode pembagian struktur secara fungsional. Nah, dari itu kita bisa menuliskan gap analisis apa yang terjadi atau permasalahan apa sih yang terjadi ketika antara current state dan future state-nya itu berbeda. Change gap-nya adalah perubahan metode dari breakdown struktur itu sendiri. Nah, general action dan specific action plan-nya apa? Teman-teman bisa tuliskan, misal perubahan metode menjadi metode yang baru. Nah, spesifiknya bagaimana? Misal memutar antara otoritas satu dan otoritas yang lain, atau bisa menambahkan struktur yang baru untuk memudahkan perbaikan. Jadi di sini akan lebih bersifat secara general, dan sini adalah spesifiknya. Kenapa dilakukan di spesifik analisis agar kedepannya akan dilakukan pelaksanaan yang lebih mendetail. Nah, hal itu akan berlaku juga untuk setiap dampak-dampak negatif yang terjadi dan ada di kolom di current state ini. Apabila sudah selesai, maka teman-teman bisa dikatakan sudah memiliki strategi untuk menyelesaikan permasalahan sebelumnya dan akan dilakukan analisis selanjutnya. Nah, kenapa sih Seven McKinsey ini penting? Karena di sini akan membantu untuk memahami dampak yang lebih luas dari inisiatif perubahan terhadap seluruh organisasi. Baik, pada bagian selanjutnya adalah framework internal analisis yang kedua, yaitu disebut dengan Vario Analysis. Nah, sama seperti sebelumnya, teman-teman juga perlu untuk mencantumkan identitas dari perusahaan, mulai logo, dari nama perusahaan, penanggung jawab, tanggal dibuatnya analisis, dan juga versi dari analisis. Jadi vario analisis ini apa? Jadi ini merupakan analisis yang digunakan organisasi atau perusahaan untuk mengkategorikan sumber daya internal berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, tahapannya di sini masing-masing itu saling berhubungan karena dari namanya sendiri itu vario ada huruf V yaitu sebagai value, ada huruf R sebagai rarity, lalu immutability, dan organization untuk huruf selanjutnya I dan O. Nah, ini mereka sifatnya adalah dependensi. Jadi ketika dari value itu ternyata dikatakan tidak, maka teman-teman langsung saja berhenti di sana. Tidak perlu melanjutkan analisis selanjutnya. Itu tandanya teman-teman sudah selesai melakukan analisis. Tetapi apabila tetap ada yes, itu berarti teman-teman bisa berlanjut pada analisis selanjutnya. Karena ini sih. Baik, jadi di sini karena tadi teman-teman sudah belajar mengenai framework yang pertama,
Di sesi selanjutnya, di sini merupakan framework kedua dari internal analysis yang disebut dengan value analysis. Nah, sama seperti sebelumnya, teman-teman juga perlu untuk mengisikan identitas dari perusahaan milik teman-teman, mulai dari logo, nama, penanggung jawab terhadap perancangan file, lalu ada tanggal dibuatnya file dan juga versi dari file itu sendiri. Nah, fungsi Vario ini sebagai apa? Yaitu sebagai alat analisis yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengkategorikan sumber daya berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, jadi di sini tuh untuk mendeteksi karakter dari competitive advantage yang ingin teman-teman berikan kepada customer. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita tahu bahwa Vario ini itu merupakan analisis yang tersusun antara huruf V yang berarti value, R yaitu rarity atau tingkat keberadaan, lalu I imitability, apakah mudah diimitasi, dan juga O organization itu sendiri. Untuk selebihnya akan dijelaskan pada part selanjutnya. Tetapi yang perlu diketahui bahwa analisis ini tuh memiliki hubungan satu sama lain. Jadi ketika value value ini tidak terpenuhi, maka teman-teman bisa stop dan berarti analisis sudah selesai. Tapi apabila ia bernilai, produk yang ditawarkan adalah bernilai, maka kita berlanjut pada analisis selanjutnya dan seterusnya sampai teman-teman mulai dari organization mencapai fase organization yang dianggap selesai. Nah, mungkin agar bila langsung praktek, kita langsung ke value analysis. Jadi di sini seperti apa yang dikatakan, jadi value itu mulai dari berdasarkan kalimat value, rarity, imitability, dan juga organization. Value itu apa? Value di sini adalah sumber daya tersebut. Apakah memiliki nilai atau berharga bagi perusahaan. Lalu rarity di sini adalah seberapa langkah sumber daya tersebut. Untuk imitability adalah apakah sulit untuk ditiru. Dan organization adalah apakah organisasi memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya secara efektif itu sendiri. Nah, dari vario ini tuh memiliki 4 skenario. Skenario-nya ini itu memiliki sebutan yang berbeda untuk tiap-tiapnya. Untuk skenario pertama, barang memiliki nilai saja, tetapi tidak terlalu langka, tidak dan juga tidak sulit untuk ditiru, sehingga di sini memiliki arti kompetitif parity saja. Tetapi apabila di skenario 2 ini bernilai dan juga disebut dengan langkah, maka ini merupakan competitive advantage yang bersifat sementara saja. Karena masih bisa diimitasi oleh para kompetitor. Nah, selanjutnya dari skenario 3 ini, teman-teman bisa tahu bahwa di sini merupakan tergolong dalam unused competitive advantage. Kenapa? Karena memang bernilai, sudah langka, juga sulit untuk ditiru, tapi ternyata organisasi itu tidak mumpuni atau tidak mampu untuk mengelola dari produk itu sendiri. Maka dari itu di sini bersifat unused. Nah, selanjutnya adalah dari skenario 4, yaitu skenario barang sudah bernilai langkah, tidak mudah untuk ditiru, dan juga organisasi mampu untuk mengelola produk tersebut. Ini berarti bahwa produk tersebut memiliki kemampuan long-term competitive advantage. Nah, dari semua klasifikasi ini, yang kita ambil adalah bagian long-term competitive advantage. Kenapa? Karena nantinya adalah ini akan dimasukkan ke dalam strength atau pada analisis framework adalah kekuatan dari perusahaan, termasuk ke dalam diferensiasi dari perusahaan itu untuk mendobrak dari weakness maupun ancaman dari luar. Jadi di sini merupakan framework internal analisis selanjutnya, yaitu framework bernama Core Competencies. Di mana sebelum mengerjakan, teman-teman jangan lupa untuk selalu mengisi identitas dari perusahaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan oleh para penanggung jawabnya.
Nah, core competencies ini apa? Jadi core competencies merupakan identifikasi kompetensi inti organisasi gabungan sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat menampilkan nilai unik kepada customer. Lalu bagaimana caranya? Pertama, yaitu diawali dengan pembuatan visi misi. Jadi ketika di awal tadi, teman-teman pasti sudah merancang visi dan misi, sehingga tahapan ini bisa dikatakan telah usai. Dilanjutkan dengan memahami bisnis. Di sini teman-teman bisa mengidentifikasi apa saja kekuatan dari bisnis melalui analisis SWOT yang telah dilakukan sebelumnya. Apabila sudah selesai, maka teman-teman bisa berlanjut kepada framework core kompetensi yang utama. Baik, langsung saja kita kerjakan. Jadi untuk core kompetensi ini memiliki 4 area utama yang memiliki perbedaannya masing-masing. Jadi untuk setiap area ini pada bagian sumbu X di sini akan menunjukkan market atau pasar. Ada pasar yang sudah ada maupun ada pasar baru. Sedangkan untuk sumbu Y di sini akan menunjukkan kompetensi dari perusahaan. Bisa ada kompetensi saat ini maupun kompetensi baru. Untuk area yang pertama yaitu fill in the blank, di sini merupakan strategi memilih kompetensi yang sekarang untuk diterapkan kepada market yang sudah ada. Di sini teman-teman bisa melakukan listing atau menuliskan kompetensi apa saja yang sudah cocok dengan pasar yang teman-teman targetkan. Sedangkan untuk white space di sini yaitu di mana teman-teman ingin menjangkau pasar yang baru dengan kompetensi yang ada sehingga masih visibilitas tetapi dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Sedangkan untuk Premier Plus 10 ini di sini merupakan mulai muncul sebuah tantangan, di mana ternyata dengan kompetensi yang sekarang ini perusahaan masih belum bisa menerapkan atau menjangkau pasar yang sudah ada. Maka dari itu diperlukan kompetensi baru untuk menargetkan pasar baru tersebut. Maka dari itu di sini teman-teman harus mulai mendetail karena di sini merupakan tantangan yang baru untuk mencapai kompetensi yang baru. Lalu untuk mega opportunity di sini yaitu berbeda karena di sini merupakan semua tentang hal yang baru, mulai dari market maupun kompetensinya. Baik, karena teman-teman misal sudah mengerjakan semua ini, teman-teman bisa melakukan asesmen terhadap semua strategi tersebut, apakah layak untuk diterapkan ataupun tidak pada tahapan selanjutnya. Nah, pada tahapan selanjutnya merupakan tahapan validasi, di mana di validasi ini teman-teman bisa melakukan scoring, apakah memang strategi atau produk yang ditawarkan itu bisa memberikan impact yang besar pada perusahaan. Diawali dengan tabel core competencies di sini, teman-teman bisa menyalin hasil analisis sebelumnya kepada tabel di bawah ini. Nah, apabila sudah, teman-teman bisa melakukan deskripsi yang lebih lanjut. Kira-kira strategi tersebut itu harapannya bagaimana? Apa yang ingin diambil daripada strategi tersebut? Contoh ada strong brand reputation. Di sini teman-teman menginginkan dari strong brand reputation di sini adalah untuk membangun sebuah kepercayaan dan juga loyalitas dari customer untuk perusahaan. Nah, lalu bagian scoring kedua tabel ini, teman-teman bisa melakukan scoring apakah strong brand reputation itu penting untuk dikerjakan. Apabila teman-teman merasa penting, maka di sini bisa ambil nilai yang tinggi. Dari 1 sampai 10, dari rendah ke yang tinggi. Nah, lalu kita juga menilai apakah ide yang teman-teman kasih itu memang unik atau sulit untuk ditiru oleh para pesaing. Jadi dari angka 1 sampai 10 ini menunjukkan apakah mudah diimitasi ataupun sulit untuk diimitasi. Setelah itu secara otomatis angka akan dinilai dan apabila hasil total nilai menunjukkan angka lebih dari 15 memiliki maka itu berarti ide yang ditawarkan sangatlah baik dan sangat berimpact besar pada perusahaan karena memiliki unik atau diferensiasi produk perusahaan daripada kompetitor lain yang bisa mencapai atau menggapai customer.
Nah, dari itu semua, setelah kita pilih mana yang akan kita lanjutkan, yaitu dengan nilai lebih dari 15, kita juga bisa menuliskan kira-kira siapa penanggung jawab dari ide tersebut. Apakah dari human resource, apakah melalui alokasi, atau melakukan outsourcing. Jadi, apabila semua terisikan hingga sampai akhir, maka itu berarti teman-teman telah menyelesaikan tahapan dari core competencies. Nah, untuk terakhir kali, kira-kira apa sih pentingnya core competencies di sini? Jadi, di sini core competencies ingin menekankan bahwa aspek intangible itu berfokus pada sumber daya yang tangible juga. Jadi, ini ingin menyoroti keunggulan unik yang dimiliki untuk membuat sebuah strategi. Baik, berlanjut pada framework selanjutnya masih ada di internal analysis. Pada framework kali ini itu disebut dengan SWOT analysis. Nah, masih sama, jangan lupa teman-teman untuk mengerjakan mengenai identitas dari perusahaan, mulai dari logo, nama perusahaan, penanggung jawab pembuat file, pada tanggal dibuatnya file, hingga versi dari file itu sendiri. Nah, SWOT analisis di sini apa? Jadi SWOT itu adalah framework yang dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal yang dapat mempengaruhi strategi bisnis yang teman-teman rencanakan. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri, SWOT pasti dimulai dengan memahami tujuan dari bisnis. Ini bisa teman-teman pahami melalui analisis visi dan misi. Nah, selanjutnya yaitu mengetahui evaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, serta identifikasi ancaman yang dialami oleh perusahaan. Ini teman-teman ada beberapa tools yang harus dipersiapkan sebagai tips agar teman-teman nggak terlalu bingung untuk mengerjakannya. Di sini toolsnya yaitu Vario sebagai analisis kekuatan, ada Value Chain untuk analisis kelemahan, ada Pestle untuk analisis peluang, dan juga Porter's Five Force untuk analisis ancaman. Nah, langsung saja, di mana kalian bisa mengisi ini semua selain dari setiap file. Dari mereka sendiri, teman-teman bisa langsung menyalin semua file tersebut melalui file selanjutnya di sini. Jadi untuk strength atau kekuatan adalah hal-hal yang bisa digunakan perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi apa keunggulan bisnis dibanding kompetitor lain, apa aspek yang dihargai oleh pelanggan tentang produk perusahaan, dan lain sebagainya. Jadi untuk rekomendasi pengisian yaitu melalui Vario atau analisis dari produk, apakah sulit diimitasi dan apakah perusahaan mampu untuk mengerjakannya. Lalu analisis selanjutnya itu analisis kelemahan. Jadi di sini direkomendasikan untuk melakukan analisis value chain. Setelah itu teman-teman bisa menyalinkan semua strateginya di bagian sini. Kira-kira isinya adalah bagian apa yang ingin ditingkatkan dan juga hambatan yang menghalangi perusahaan untuk berkembang. Lalu tabel selanjutnya ada tabel opportunity. Jadi untuk tabel opportunity di sini itu teman-teman bisa menyoroti. Jadi untuk tabel opportunity di sini teman-teman bisa menyoroti kira-kira peluang apa saja yang ada di luar sana dan memiliki dampak positif bagi perusahaan. Sehingga keuntungannya bisa melebihi dan mencapai target. Beralih di sini, teman-teman bisa memanfaatkan analisis pestel untuk mengetahui kira-kira peluang apa saja di bagian eksternal, baik itu secara politik, sosial, dan lain sebagainya. Lalu untuk tabel yang terakhir yaitu tabel ancaman di sini yaitu bisa menunjukkan kekhawatiran apa dari perusahaan dan juga tantangan apa yang akan dihadapi oleh perusahaan sehingga nantinya dapat dilakukan perencanaan ke depannya. Ini bisa teman-teman analisis melalui analisis Porter Five Force untuk memudahkan dari pengerjaan itu sendiri. Nah, apabila teman-teman sudah melakukan pengerjaan untuk semua tabel atau untuk semua analisis mulai dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman, maka dari itu berarti teman-teman sudah menyelesaikan tahapan tersebut atau telah menyelesaikan tahapan framework SWOT.
di mana framework ini penting untuk dilakukan karena memberikan pandangan seimbang antara kondisi internal maupun eksternal sehingga bisnis dapat beroperasi lebih baik ke depannya. Baik, berlanjut pada analisis internal selanjutnya. Framework ini dinamakan gap analysis karena akan mengidentifikasi keadaan saat ini dengan keadaan yang diharapkan di masa depan, sehingga permasalahan pada saat ini akan diselesaikan untuk mencapai apa yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, sebelum beralih pada langkah selanjutnya, teman-teman jangan lupa untuk mengisikan identitas dari perusahaan mulai dari logo, nama, penanggung jawab dari pembuatan file, lalu ada tanggal pembuatan file dan juga versi dari file. Nah, langsung saja ke tahapan. Jadi untuk tahapannya di sini total ada 4. Untuk tahapan yang pertama yaitu menentukan fokusan area. Jadi sebenarnya masih banyak framework yang bisa diterapkan pada gap analysis ini, tetapi di sini hanya akan diberikan contoh dari SWOT, Pastel, dan juga McKinsey. Teman-teman bisa langsung saja menceklis dari kolom-kolom berikut ini. Nah, apabila teman-teman nih sudah menentukan semua framework yang ingin dijabarkan, teman-teman bisa berlanjut pada tahapan kedua, yaitu menentukan keadaan future state dengan apa yang diinginkan. Lalu ada evaluasi current state, dan yang terakhir adalah melakukan perencanaan next action. Apabila semua dilakukan, maka teman-teman berarti telah menyelesaikan penyelesaian dari framework gap analysis. Nah, untuk cara pengerjaannya sendiri di sini akan ditunjukkan lebih lanjut pada tiap-tiap framework. Nah, berlanjut pada framework SWOT terlebih dahulu. Untuk framework SWOT, teman-teman pasti ingat bahwa SWOT di sini tersusun atas kekuatan, kelemahan, ada peluang, dan juga ancaman. Teman-teman tinggal langsung saja memasukkan hasil analisis SWOT teman-teman di dalam tabel current state. Nah, setelah tabel current state telah terisi, teman-teman bisa melihat apakah dari future state itu sudah sesuai, apakah kondisi saat ini itu sudah sesuai dengan future state. Misal teman-teman pada strength, teman-teman udah tahu kalau strength merupakan keunggulan dari perusahaan, tapi teman-teman masih menginginkan sebuah keunggulan yang lebih baik lagi, maka teman-teman bisa mencantumkan hal tersebut pada desired future state. Misal, untuk currency sekarang, produk variasi produk dari teman-teman sudah banyak penggemarnya. Tetapi nah, dari variasi yang lama tersebut, ternyata teman-teman masih ingin menambahkan variasi yang baru untuk menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Nah, dari itu bisa kita identifikasi gapnya adalah bahwa ternyata variasi yang sekarang itu masih kurang menjangkau pasar yang lebih luas lagi atau menjangkau pasar yang baru. Maka dari itu di sini action plan-nya teman-teman tinggal menuliskan bahwa kira-kira variasi apa yang ingin ditambahkan. Misalnya ada juga variasi yang berkolaborasi dengan brand lain dan lain sebagainya. Oke, dan itu akan berlaku untuk pada semua analisis dari SWOT ini sendiri. Selanjutnya yaitu analisis pada framework McKinsey 7S. Jadi di sini dari 7S yang ada di 7S McKinsey itu, teman-teman tinggal salingkan pada current state. Lalu seperti yang tadi dijelaskan pada SWOT, teman-teman juga bisa memberikan gambaran yang ingin dicapai di masa depan. Maka dari itu, apabila memang terdapat perbedaan keinginan antara current state dengan desired future state, teman-teman bisa menuliskan gap apa yang menjadi permasalahan. Nah, gap di sini bisa teman-teman berikan sebuah action plan sehingga dapat terselesaikan permasalahan tersebut. Itu juga berlaku pada tabel-tabel selanjutnya. Hanya pada framework Pastel. Jadi untuk framework Pastel di sini juga masih sama dengan kolom yang sama, hanya saja indikator penyusunnya berbeda, yaitu sesuai dengan framework dari Pastel itu sendiri. Nah, dari framework Pastel, teman-teman bisa mencantumkan semuanya dalam current state, atau menyalin atau memindahkan semuanya. Contoh, ternyata dari current state di sini ada faktor politik yang melibatkan
dan juga merugikan perusahaan. Nah, kira-kira pasti teman-teman menginginkan suatu saat atau di masa depan ternyata regulasi tersebut tidak ingin atau tidak menghambat dari perusahaan tersebut. Maka dari identify gap-nya di sini adalah permasalahan regulasi. Nah, action plan-nya apa? Karena di sini hanya perusahaan yang bisa melakukan perubahan. Teman-teman bisa melakukan penyesuaian terhadap regulasi yang ada. Misal mengubah struktur atau strategi pemasaran. Kira-kira dari semua framework tersebut bisa dibilang hampir sama dari tabelnya, hanya saja untuk indikator penyusunnya itu berbeda. Tapi teman-teman bisa untuk menambahkan framework lain yang bisa dicantumkan dalam proses gap analysis ini. Sehingga nantinya teman-teman dapat melakukan atau memfasilitasi perencanaan strategi dengan mengidentifikasi peluang, meningkatkan pemahaman kinerja, dan juga mengalokasikan sumber daya secara efektif itu sendiri. Baik, karena tadi setelah kita membahas semua internal analisis, perusahaan juga perlu mempertimbangkan adanya eksternal analisis. Jadi, untuk eksternal analisis ini merupakan aktivitas untuk mengevaluasi lingkungan eksternal, pasar, dan juga kondisi industri untuk menyoroti peluang maupun ancaman yang berpotensi untuk menghambat kinerja perusahaan. Nah, teman-teman jangan lupa juga untuk mengisikan identitas dari perusahaan, mulai dari logo perusahaan, ada nama perusahaan, penanggung jawab dari pembuatan file, lalu tanggal kapan file itu dibuat, dan juga versi dari file itu sendiri. Nah, untuk tahapan dari eksternal analisis di sini tidak jauh berbeda dengan analisis dari internal, yaitu di awal dengan menentukan tujuan dari analisis yang akan dilakukan. Di sini teman-teman bisa langsung menuliskan satu persatu tujuannya apa untuk menganalisis eksternal. Misal ternyata dari permasalahan ada kasus COVID-19, maka teman-teman itu ingin bagaimana melakukan adaptasi terhadap kondisi tersebut. Lalu selanjutnya dari analisis tersebut, teman-teman bisa memilih framework apa yang cocok dengan tujuan analisis. Di sini total ada 3 analisis eksternal. Yang pertama ada PESTEL. PESTEL di sini yaitu menyoroti analisis faktor makroekonomi di lingkungan sekitar. Lalu yang kedua ada kompetitor analisis. Teman-teman ingin mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing dari perusahaan. Lalu ada Porter Five Force, di mana di sini teman-teman ingin memahami dinamika pasar dan daya tarik industri, sehingga dapat mengetahui posisi dari perusahaan teman-teman itu sendiri. Nah, apabila teman-teman sudah menentukan dan sudah relevan dengan tujuan ini, teman-teman bisa langsung saja menceklis pada kolom-kolom yang diwarnai berwarna merah. Apabila sudah memilih, maka teman-teman bisa langsung melakukan pengumpulan data, memasukkan data, dan juga mulai merancang strategi plan yang sesuai. Nah, apabila sudah selesai semua tahapannya, itu berarti teman-teman telah menyelesaikan tahapan dari eksternal analisis. Nah, eksternal analisis ini kenapa penting? Di sini agar teman-teman dapat mengidentifikasi peluang, ancaman yang mempengaruhi posisi kompetitif perusahaan untuk pengambilan keputusan strategis dan mitigasi ke depannya. Baik, sekarang berlanjut pada framework-framework yang akan di breakdown di external analysis. Nah, untuk framework yang pertama di sini ada PESTEL, yaitu singkatan dari politik, ada ekonomi, ada sosial, lalu ada technological, ada legal, dan juga environmental. Nah, untuk PESTEL di sini apa fungsinya? Yaitu untuk melakukan pendekatan efektif untuk mengidentifikasi faktor-faktor makro lingkungan yang dapat memengaruhi kinerja dari perusahaan atau organisasi. Teman-teman juga jangan lupa untuk melakukan pengisian identitas pada bagian kolom atas di sini. Nah, tahapan dari pastel ini apa saja? Yang pertama yaitu menetapkan tujuan dan sasaran, mempersiapkan data-data yang dibutuhkan,
lalu membuat draft data, menganalisis data, dan diakhiri dengan merespon hasil analisis data tersebut. Pentingnya dari pastel analisis adalah untuk membantu perencanaan strategis yang cepat untuk menanggapi ancaman dan peluang di lingkungan luar perusahaan. Baik, langsung saja kita coba untuk menunjukkan bagaimana cara mengisikan pastel analisis. Nah, di sini sudah disebutkan bahwa pesto merupakan singkatan dari beberapa kata. Untuk kata yang pertama yaitu political. Di sini teman-teman bisa menyoroti kira-kira ada perubahan politik apa di luar sana. Contoh, adanya hubungan diplomatik apabila teman-teman memiliki perusahaan internasional, maka teman-teman bisa mempertimbangkan hal ini ataupun dengan kepentingan lainnya. Yang kedua ada stabilitas dan konsistensi politik. Yang ketiga ada operasi pemerintah, yang keempat peran dan pengaruh masyarakat sipil dan lain sebagainya yang masih similar atau sesuai dengan indikator politik. Nah, beralih pada selanjutnya yaitu sorotan ekonomi. Nah, di sini teman-teman bisa menuliskan berbagai faktor ekonomi yang terjadi di luar perusahaan seperti ada nilai tukar yang berubah-ubah, ada tingkat suku bunga, ada tingkat pendapatan rata-rata pengunjung, ada tren pertumbuhan ekonomi, atau juga ditambahkan inflasi dan lain sebagainya yang masih sesuai dengan kolom ekonomi. Lalu berlanjut pada huruf S atau sosial. Di sini bisa teman-teman menyoroti demografis. Misal, sekarang ini peluang atau populasi Gen Z semakin membesar, maka teman-teman bisa coba mengambil generasi Z sebagai target pasar teman-teman. Atau bisa melihat dari tingkat pendidikan atau sikap masyarakat yang baru. Misal, suka belanja melalui pasar online atau melalui e-commerce. Baik, selanjutnya akan beralih pada tabel teknologi. Nah, dari tabel teknologi ini teman-teman bisa menyoroti apa sih perkembangan teknologi yang sedang booming sekarang. Misal dari internet, kemajuan industri, atau pertimbangan adanya hak kekayaan intelektual yang sekarang mulai dipertimbangkan. Nah, beralih selanjutnya pada tahapan legal. Di sini dari legal teman-teman bisa menuliskan mulai dari regulasi atau standar kesehatan dan keselamatan apabila teman-teman itu memiliki perusahaan dalam ranah food and beverage. Di sini standar kesehatan sangatlah penting untuk disoroti bagi teman-teman untuk menjaga kredibilitas dari perusahaan. Lalu untuk environmental di sini, teman-teman juga menuliskan kira-kira ada bencana alam apa, pola cuaca yang bagaimana, sehingga teman-teman bisa mengolah bisnis lebih efektif dan efisien lagi. Nah, apabila teman-teman sudah mengisikan semua analisis pestel semua, dari mulai P, E, S, T, L, E, itu berarti menandakan bahwa teman-teman telah mengerjakan pestel analisis ini dengan baik. Baik, untuk analisis eksternal yang kedua di sini dinamakan dengan Porter's Five Force. Pada analisis framework ini, di mana menjelaskan bahwa kerangka kerja untuk membantu memahami, memberikan wawasan yang diperlukan untuk mengambil keputusan strategi. Wawasan ini pastinya masih berhubungan dengan kondisi eksternal, seperti supplier, kompetitor, dan lain sebagainya. Nah, untuk tahapannya di sini total ada 5. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dari bisnis teman-teman itu sendiri. Bisa mengidentifikasi dari internal analisis atau dari visi dan misi. Yang kedua yaitu memahami siapa saja pemain kunci bisnis. Pastinya ada supplier dan juga buyers. Yang ketiga yaitu memahami kekuatan strategi bisnis, apakah cocok dan sesuai untuk bersaing dengan para kompetitor. Yang keempat yaitu memahami ancaman di luar lingkungan bisnis. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi kompetitif terhadap hasil analisis. Nah, pentingnya dari Porter Five Force ini adalah yaitu bisa memberikan teman-teman gambaran lengkap tentang faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas dan membantu dalam mengidentifikasi tren disruptif bisa dari lebih awal daripada ketika sudah terjadi permasalahan tersebut. Nah, langsung saja kita melakukan pengisian dari Porter Five Force. Sesuai dengan namanya, ada 5 tahapan yang akan teman-teman lakukan. Di sini untuk tahapan yang pertama yaitu trade of new entrants, yaitu
adanya pendatang baru yang bergabung di pasar yang teman-teman yang perusahaan teman-teman miliki. Jadi di sini mengarah pada peningkatan persaingan dan kemungkinan adanya penurunan pangsa pasar karena bisa saja pasar teman-teman itu beralih pada kompetitor baru tersebut. Nah, di sini diisi apa saja? Berdasarkan pertanyaan di sini, teman-teman bisa terbantu yang pertama untuk seberapa besar biaya yang dan waktu yang diperlukan bagi pesaing baru atau startup untuk memasuki pasar. Di sini bisa menyoroti apakah cepat atau lambat atau peluangnya sangat kecil bagi startup tersebut untuk masuk. Yang kedua di sini adalah apakah loyalitas pelanggan yang signifikan dalam industri. Nah, bisa teman-teman soroti apakah pelanggan teman-teman itu sudah loyalitas atau belum. Kalau belum, bisa dituliskan dalam bentuk permasalahan. Nah, nomor tiga yaitu adanya hambatan tambahan untuk masuk seperti adanya regulasi, masalah kekayaan intelektual, atau kesulitan mengakses saluran distribusi. Yang keempat yaitu bagaimana struktur industri, seberapa ketat regulasi yang ada, lalu apakah itu teknologi inti bisnis terlindungi dengan baik melalui hak cipta. Selanjutnya yaitu bargaining power of supplier. Di sini masih menyoroti dari bagaimana produksi dari perusahaan, yaitu melalui pemasok atau supplier. Nah, di sini yang pertama, siapakah pemasok utama bisnis? Lalu kedua, ada berapa pemasok yang bisa diandalkan? Apabila masih sedikit dan kesulitan untuk memasok secara tepat waktu, teman-teman bisa menuliskan permasalahan tersebut di sini. Lalu berapa banyak pemasok alternatif yang bisa dipertimbangkan juga bisa teman-teman masukkan di sini. Lalu seberapa sulit atau mahalkah pengganti pemasok tersebut? Berlanjut pada tahapan selanjutnya yaitu bargaining power of buyers. Di sini yaitu adanya kemampuan pelanggan untuk menekan bisnis untuk menurunkan harganya. Apakah menuntut kualitas yang lebih tinggi atau mencari layanan yang lebih baik lagi. Jadi di sini permasalahan muncul dari buyers itu sendiri. Apakah rasio pembeli itu masih tinggi ataukah rendah? Lalu sejumlah kecil pembeli itu apakah memiliki sumbangan mayoritas terhadap bisnis? Nah, di situ bisa teman-teman soroti dan masukkan dalam analisis tersebut. Selanjutnya yaitu trade-off substitute products or service. Jadi di sini teman-teman bisa mulai menyoroti para kompetitor. Apabila produk teman-teman tidak terpasok dengan baik kepada customer, apakah sudah ada kompetitor pengganti yang bisa memenuhi demand tersebut? Nah, teman-teman bisa mencantumkan di sini dan bisa dijadikan sebuah tambahan untuk strategi ke depannya. Dan yang terakhir yaitu competitive rivalry. Di sini yaitu adanya ketersediaan produk atau layanan alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama. Di sini merupakan kompetitor yang paling kuat atau winner competitor karena mereka dengan kuat bersaing kepada bisnis teman-teman. Sehingga teman-teman bisa menuliskan berapa banyak pesaing saat ini beroperasi di industri. Nah, apabila teman-teman ingin melanjutkan semua analisis di sini menjadi lebih advance, teman-teman bisa menggunakan gap analysis untuk mengetahui mana permasalahan yang akan dibawa untuk dijadikan atau diberikan strategi solusi ke depannya. Pada bagian ini merupakan bagian untuk menganalisis asesmen dari analisis internal maupun analisis eksternal. Nah, untuk frameworknya sendiri dinamakan dengan IFE dan juga EFE. Tapi sebelum itu, teman-teman jangan lupa untuk mengisikan identitas dari perusahaan, mulai dari logo, nama perusahaan, penanggung jawab, ada tanggal pembuatan, hingga versi dari file itu sendiri. Nah, analisis ini merupakan analisis yang dipergunakan untuk melakukan analisis strategis sehingga dapat mengevaluasi faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi keberhasilan perusahaan itu sendiri. Tahapannya sendiri total ada 4. Yang pertama ada identifikasi faktor penentu keberhasilan. Yang kedua adalah penetapan bobot dan juga peringkat. Yang ketiga, perbandingan skor. Dan juga yang keempat ada rencana next action. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai faktor yang mempengaruhi posisi strategis perusahaan. Nah, berlanjut pada analisis yang pertama itu analisis IFE atau juga disebut dengan Internal Factor Evaluation.
Jadi untuk analisis IFE ini terdiri atas dua indikator utama, yaitu kekuatan atau strength dan juga kelemahan atau weakness. Dari strength di sini merupakan sebuah atribut penentu kesuksesan di dalam industri. Jadi nanti dari teman-teman bisa memasukkan analisis yang berasal dari SWOT ke dalam tabel yang pertama ini. Setelah itu, teman-teman akan memberikan sebuah pembobotan di mana apakah indikator tersebut memiliki impact yang besar ataupun tidak. Nah, dari nilainya sendiri itu bisa dimulai dari angka 0,1 hingga 1. Sedangkan untuk scoring di sini, teman-teman bisa memilih nilai antara 1 sampai 4 di mana memiliki arti yang berbeda mulai dari yang paling lemah hingga yang paling kuat untuk memberikan impact juga atau leveling dari indikator itu sendiri. Setelah itu secara otomatis dari bobot penilaian tersebut akan dihitung. Lalu beralih ke tabel weakness, di sini juga teman-teman bisa menyalin dari tabel SWOT yaitu melalui kelemahan memasukkannya ke dalam indikator-indikator berikut ini. Nah, setelah itu juga sama masih melakukan penilaian pembobotan di mana nilai yang paling besar memiliki impact yang paling besar dengan rentang masih 0,1 sampai 1. Lalu juga teman-teman memberikan leveling terhadap indikator tersebut antara 1 sampai 4 dan otomatis akan terhitung pada weighted score. Berlanjut pada external factor evaluation atau EFE di sini berbeda indikatornya. Indikatornya merupakan indikator opportunities atau peluang dan juga indikator threat atau ancaman. Dari tabelnya sendiri juga sama yaitu menyalin dari analisis SWOT, pemberian pembobotan, lalu scoring dan juga akan dihitung secara otomatis pada weighted score. Sedangkan pada trade di sini juga menyalin dari SWOT ancaman itu lalu dilakukan pembobotan nilai antara angka 0,1 sampai 1 lalu dilakukan leveling dari angka 1 sampai 4 lalu akan terhitung secara otomatis. Nantinya semua penilaian antara IFE dan juga EFE akan langsung otomatis masuk ke dalam tabel di sini. Nah, dari tabel di sini nantinya teman-teman akan tahu di mana posisi skor dari perusahaan teman-teman. Apabila ada di area hijau itu berarti perusahaan teman-teman dalam kondisi yang sangat baik. Namun apabila berada di tabel kolom kuning itu berarti perusahaan teman-teman berada pada kondisi standar. Sedangkan untuk merah ini yaitu dalam kondisi yang beresiko atau menuju kolaps. Pada tahap ini merupakan tahapan competitive profile analysis. Jadi pada bagian ini apa saja yang akan dilakukan? Nah, pertama untuk mengetahuinya bahwa competitive profile adalah membandingkan dirinya atau perusahaan teman-teman dengan perusahaan kompetitor atau pesaing, sehingga dapat lebih mengungkapkan kekuatan maupun kelemahan relatif dari perusahaan. Untuk tahapannya sendiri juga ada 4. Yang pertama yaitu mengidentifikasi faktor penentu keberhasilan. Yang kedua yaitu menetapkan bobot dan juga peringkat. Yang ketiga yaitu membandingkan skor. Dan yang keempat yaitu melakukan pembuatan rencana next action. Untuk alasan kenapa competitive profile ini perlu dilakukan yaitu karena untuk melakukan deteksi faktor weakness dari perusahaan dibandingkan kompetitor lainnya. Nah, langsung saja kita akan melakukan analisis CPM. Jadi, CPM merupakan Competitive Profile Matrix. Sebenarnya ini sama dengan pelaksanaan analisis IFE maupun EFE, yaitu pertama teman-teman di sini bisa mencantumkan apa sih kunci sukses yang bisa teman-teman pilih. Nah, dari sini bisa kita ambil dari analisis SWOT itu sendiri sebagai kekuatan ataupun framework lain yang menunjukkan bahwa indikator tersebut memberikan atau merepresentasikan diferensiasi maupun competitive advantage dari perusahaan. Jadi di sini lebih general daripada IFE dan juga EFE sebelumnya. Setelah itu masih sama, kita akan melakukan pembobotan terlebih dahulu indikator dengan impact yang paling besar. Di sini berada pada angka rentang 0,1 sampai 1. Selanjutnya, pada company di sini teman-teman mulai melakukan scoring.
antara 1 sampai 4, mana yang paling lemah dan juga mana yang paling tinggi. Untuk baik skor di sini akan secara otomatis melakukan penilaian. Nah, di sini yang harus tantangan bagi teman-teman adalah dengan mencari para kompetitor, minimal 2 kompetitor, agar lebih representatif lagi untuk membandingkannya. Sama dengan penilaian pada perusahaan dari teman-teman sendiri, di kompetitor ini teman-teman juga harus melakukan penilaian, yaitu langsung melakukan scoring. Karena penilaian akan mengikuti pembobotan yang teman-teman state di awal. Nah, setelah itu, total score akan muncul dan teman-teman nilai di mana kelemahan teman-teman apakah maupun kelebihan dari teman-teman, lalu apakah posisi teman-teman sudah kuat di antara para kompetitor yang menurut teman-teman merupakan kompetitor terkuat untuk dibandingkan dengan perusahaan. Baik, selanjutnya di sini ada terkait dengan feasibility study atau studi kelayakan dari sebuah bisnis yang teman-teman jalani. Jadi, feasibility studies di sini terkait dengan finansial atau keuangan. Nah, di sini terdapat beberapa indikator di mana ada NPV. NPV di sini mudahnya adalah ketika teman-teman menjalankan suatu bisnis dalam beberapa tahun ke depan, apakah menghasilkan keuntungan atau malah rugi. Nah, keuntungan ini dapat diindikasikan dengan tanda plus pada NPV dan minus akan mengindikasikan kerugian. Lalu ada IRR di mana di sini tuh persentase terkait dengan internal rate of return atau tingkat pengembalian yang diharapkan. Lalu dan juga ada payback period atau kira-kira balik modalnya tuh berapa tahun sih gitu. Oke, lanjut ke frameworknya. Jadi di sini dapat diisi saja terkait dengan nama perusahaan, tanggal pengisian, dan juga PIC atau teman-teman yang melakukan feasibility study. Nah, untuk pengisiannya sendiri di sini dapat dilakukan untuk kotak-kotak biru. Jadi rate of return di sini dapat terkait dengan WACC atau MAR. Jadi kira-kira tingkat pengembalian berapa persen sih yang akan diharapkan oleh teman-teman. Lalu di sini ada initial investment atau modal awalnya tuh berapa untuk keseluruhan organisasi, perusahaan atau bisnis. Lalu ada salvage value di sini dilambangkan dengan persentase kira-kira dari mungkin terkait dengan mesin atau peralatan. Nilai sisanya tuh berapa sih atau ketika kita jual tuh berapa persen dari em, harga awalnya gitu. Lalu di sini ada revenue. Revenue itu kira-kira untuk tahun pertama tuh berapa ribu rupiah. Lalu di sini ada terkait dengan growth atau pertumbuhan yang diperkirakan untuk setiap tahunnya, misalkan 5%. Jadi setiap tahunnya akan ada pertumbuhan 5% untuk revenue atau pendapatan. Lalu ada tingkat inflasi dan juga di sini dapat diisikan terkait dengan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh bisnis. Misalkan di sini ada manpower atau karyawan, ada marketing, ada administrasi, dan juga pengeluaran lainnya. Nah, pengeluaran lainnya di sini juga dapat dirincikan kembali. Oke, jadi yang perlu diisi hanya kotak-kotak ini, teman-teman, dan juga nanti akan otomatis di sini eh, terlihat gitu ya. Kira-kira berapa sih revenue dari masing-masing tahun. Misalkan di sini tahun pertama tentunya mengacu di sini. Lalu tahun kedua di sini merupakan perkalian dari eh, penghasilan di tahun pertama dikalikan dengan growth-nya gitu ya. Ditambahkan dengan growth-nya. Lalu tahun ketiga dan seterusnya. Lalu juga manpower dan lain sebagainya. Lalu di sini yang perlu teman-teman ketahui adalah terkait dengan eh, nilai kelayakannya. Jadi jika IRR di sini nanti merupakan lebih dari rate of return atau tingkat pengembalian yang diharapkan, maka teman-teman dapat dikatakan keputusannya adalah visible gitu atau layak. Di sini akan otomatis. Lalu di sini NPV, NPV juga nanti jika positif maka di sini akan tertulis bahwa visible. Dan di sini juga payback period ini balik modalnya kira-kira kapan sih? Nah, di sini nanti akan terlihat visible atau not visible. Dan threshold perusahaan ini
ekspektasi dari perusahaan balik modalnya tuh berapa tahun. Makanya di sini tertulis not visible karena ekspektasinya perusahaan itu 9 tahun, tetapi ternyata dari perhitungan analisis finansial di sini balik modalnya tuh di 11 tahun. Makanya di sini tidak visible atau tidak layak. Nah, kalau di sininya nanti lebih kecil dari sini, maka akan tertulis visible. Gitu. Coba kita tulis 12. Nah, di sini kan tertulis visible karena di sininya lebih kecil daripada ekspektasi perusahaan. Oke, mungkin sekian untuk visibility study. Terima kasih. Baik, di sini ada yang namanya TOS matrix. Jadi TOS matrix ini merupakan lanjutan dari SWOT matrix. Oke, mungkin kita lanjut ke cara pengisian. Jadi cara pengisiannya adalah dari SWOT matrix. Di situ kan tertulis bahwa adanya kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga tantangan. Nah, kira-kira dari eh, keempat elemen tersebut, apa saja strategi yang dapat dibentuk dengan mengkombinasikan dua elemen? Misalkan di sini ada SO strategi, yaitu kombinasi antara strength dan juga opportunity. Maka untuk strateginya dapat dituliskan di sini. Begitu juga dengan weakness, dengan opportunity di sini ada WO strategi, weakness dengan threats di sini ada WT strategis, strength dengan threats di sini ada ST strategis. Oke, mungkin kita lanjut ke frameworknya. Jadi di sini teman-teman dapat menuliskan terkait dengan nama perusahaan, tanggal pengisian, dan PIC. Nah, dari kombinasi dua elemen, teman-teman dapat merumuskan strategi yang paling cocok untuk masing-masing eh, kombinasi. Misalkan di sini ada SO, WO, WT, dan juga ST. Di sini ada berarti untuk setiap kombinasinya ada 5 strategi yang dapat terbentuk. Baik, di sini terdapat space matrix, yaitu the strategic position and action evaluation. Yang pertama ada input. Di sini input ada dua elemen, yaitu terkait dengan internal dan juga eksternal. Nah, untuk internal sendiri dapat dilakukan analisis terhadap dua elemen lagi, yaitu terkait dengan finansial dan juga kompetitif. Begitu juga dengan eksternal, yaitu terkait dengan stabilitas dan juga industri. Nah, di sini diterangkan bahwa untuk finansial atau posisi keuangan merupakan penilaian kekuatan untuk keuangan organisasi. Lalu posisi kompetitif yaitu mengukur posisi daya saing perusahaan dibandingkan pesaing. Lalu posisi stabilitas menilai stabilitas lingkungan industri berdasarkan faktor eksternal seperti teknologi, ekonomi, dan demografi. Lalu ada posisi industri yaitu terkait dengan pengukuran potensi pertumbuhan industri dan juga daya tarik pasar. Nah, berikut merupakan cara pengisiannya. Nah, pertama pilih sekumpulan variabel untuk mendefinisikan keuangan, terus kompetitif, stabilitas, dan juga industri. Langsung saja coba kita tulis di sini. Jadi untuk beberapa terkait dengan finansial, stabilitas, kompetitif, dan juga industri dapat dituliskan di sini. Misalkan eh, keuangan tercatat dengan baik selama eh, periode bulanan. Oke, begitu juga dengan yang lainnya dapat dituliskan di sini. Kemudian langkah kedua yaitu beri nilai numerik dari 1 terburuk hingga 7 terbaik. Nah, nilainya dapat dituliskan di sini. Misalkan di sini bahwa perusahaan itu memang benar-benar sudah menerapkan pencatatan keuangan yang baik gitu ya. Kita tulis 7. Oke. Kemudian di sini hitung rata-rata skor. Jadi di sini sudah otomatis untuk rata-ratanya akan tertulis di sini. Maka coba kita isikan semuanya terlebih dahulu. Nah, di sini dapat terlihat skor average-nya yaitu 4,5. Kemudian di sini plot skor rata-rata FP, IP, SP, dan CP untuk sumbu yang sesuai di space matrix.
Nah, di sini dapat dilihat nanti di sini akan terpost secara otomatis, yaitu di sini kan ada nilai Y dan juga di sini ada nilai X. Jadi teman-teman langsung dapat melihat di space matrix berikut. Nah, dari sini dapat diketahui kira-kira strategi apa yang paling cocok untuk perusahaan. Nah, nanti di sini merupakan guideline gitu ya untuk beberapa strategi yang dapat dipilih oleh perusahaan ketika perusahaan tersebut dipetakan baik dari konservatif, agresif, defensif maupun kompetitif. Nah, untuk faktor-faktor pengisiannya yang tadi di sini, teman-teman bisa mengacu pada ini, faktor-faktor ini. Oke, di sini juga ada beberapa contoh terkait dengan eh, jika space matrix mengacu pada suatu titik tertentu. Nah, outputnya akan terlihat di sini, dan untuk strateginya dapat melihat di sini. Baik, selanjutnya di sini ada BCG atau Boston Consulting Group Matrix. Jadi, inputnya di sini kan terdapat dua sumbu. Nah, yang atas ini merupakan Relative Market Share Position atau RMSP di sumbu X, dan juga yang sini, yang tegak ini, merupakan Industry Growth Rate atau IGR di sumbu Y. Nah, untuk BCG ini terdapat empat kuadran utama. Jadi di sini ada kuadran question mark, ada stars, ada Casco, dan juga ada docs. Jadi untuk question mark merupakan divisi dengan pangsa pasar relatif rendah, tetapi bersaing di industri dengan pertumbuhan tinggi. Lalu yang stars di sini merupakan divisi dengan pangsa pasar tinggi di industri dengan pertumbuhan tinggi. Yang Casco merupakan divisi dengan pangsa pasar tinggi di industri dengan pertumbuhan rendah. Yang DOX merupakan divisi dengan pangsa pasar rendah di industri yang pertumbuhannya rendah atau stagnan. Jadi yang dimaksud visi di sini merupakan strategic business unit maupun dapat diganti dengan produk. Untuk cara pengisiannya sendiri, di sini mungkin langsung saja kita praktekkan, yaitu cari data-data terkait dengan market share dan juga growth rate. Jadi untuk market share sendiri merupakan di sini, dan untuk growth rate merupakan tabelnya di sini. Lalu data market share didapatkan dari volume unit penjualan atau pendapatan penjualan dari SBU atau produk dan total pasar dari SBU atau produk. Jadi untuk market share di sini dapat diketahui rumusnya merupakan dari penjualan unit dan juga total penjualan pasar. Lalu di sini data growth rate didapatkan dari pendapatan tahunan ini dan juga pendapatan tahun lalu dari suatu SBU atau produk. Sini, ini pendapatan tahun sebelumnya dan juga pendapatan tahun ini. Lalu dilakukan plotting. Oke, berikut merupakan rumus untuk market share dan juga growth rate. Oke, mungkin kita praktekkan untuk cara pengisiannya. Oh, di sini misalkan ada divisi ataupun strategic business unit ataupun produk, gitu ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini nanti kita dapat petakan untuk kira-kira posisinya terletak di mana sih di BCG matrix ini gitu. Misalkan di sini ada divisi satu atau produk satu atau SBU satu gitu. Penjualan unitnya yaitu 20.000. Total penjualan pasar di sini yang dimaksud penjualan pasar, misalkan produk kita yaitu sepatu cat. Nah, sepatu cat sini apakah berapa sih penjualan pasar untuk seluruh produk yang sama yaitu sepatu cat, bukan penjualan kita pribadi ya, tetapi untuk seluruh marketnya. Misalkan di sini ada 10.000, maka market share kita yaitu 20%.
Oke, di sini lalu kita masukkan untuk pendapatan tahun sebelumnya dan juga pendapatan tahun ini. Maka didapatkan growth rate-nya. Nah, bagaimana cara memetakannya? Jadi kita dapat melihat di sini, ini kan RMSP. Nah, RMSP di sini misalkan di sini 20%, maka 0,2 gitu ya. Di sini kan warnanya merah, maka kita tarik di sini yang warna merah 0,2. 0,2 berarti kira-kira di sini. Namun untuk IGR-nya yaitu terkisar 2%. 2% maka di sini kan percentage. 2% berarti harusnya di atas 0. Di sini, ditarik di sini. Oke. Nah, kita dapatkan nih bahwa divisi satu terletak pada kuadran question mark. Artinya strategi yang dapat dipilih yaitu antara market penetration atau market development atau product development atau divestiture gitu ya. Nah, strategi yang dipilih dari keempat ini dapat dituliskan di sini. Misalkan kita memilih market development untuk divisi satu. Oke. Nah, di sini jika kita kaitkan dengan produk life cycle suatu produk atau divisi atau SBU, maka eh, pemetaannya sebagai berikut. Misalkan untuk question mark itu dapat dikaitkan dengan introduction, growth itu untuk start, maturity untuk Kesco, dan decline untuk dog. Nah, berikut merupakan keterangan untuk masing-masing korelasi antara produk life cycle dan juga posisi matriks yang ada di BCG matrix. Selanjutnya di sini ada IE matrix atau internal external matrix. Nah, IE matrix di sini merupakan lanjutan dari IV dan EV yang sudah dianalisis sebelumnya. Nah, dimensi utamanya yaitu sumbu X. Sumbu X merupakan skor IV atau internal factor evaluation dan sumbu Y merupakan skor EV atau external factor evaluation. Nah, di sini kan dapat dilihat sumbu X-nya IV, sumbu Y-nya EV. Dan merupakan pembagian matriks dari IE matriks. Jadi untuk yang warna hijau di sini merupakan growth and build, warna kuning merupakan hold and maintain, warna merah merupakan harvest or divest. Oke, kita lanjut saja ke sini. Jadi di sini teman-teman dapat melihat dari EV-EV sebelum yang sudah dihitung berapa total skornya. Jadi misalkan di sini didapatkan EV itu 3,21. Namun EV-nya merupakan misalkan 2,3. Nah, EV di sini teman-teman dapat melihat bahwa 3,21 itu terletak di antara 3 sampai 4. Maka ditarik di sini. Lalu untuk EV-nya di sini yaitu 2,3 berarti antara 2 sampai 2,99 di sini. Oke. Nah, dapat diketahui bahwa perusahaan ini terletak pada matriks atau posisi grow and build di sini. Nah, selanjutnya di sini dapat menuliskan bahwa grow and build. Ketika teman-teman sudah mengetahui posisi dari perusahaan tersebut, maka teman-teman dapat mengetahui strategi apa yang dapat teman-teman implementasikan. Nah, misalkan di sini grow and build, maka dapat mengimplementasikan terkait dengan penetrasi pasar, pengembangan produk, atau diversifikasi. Baik, selanjutnya di sini ada matriks lain yang dapat memetakan perusahaan atau unit bisnis kira-kira cocok pada strategi seperti apa. Nah, di sini ada inputnya, yaitu yang pertama sumbu X, posisi kompetitif.
Jadi di sini posisi kompetitif, apakah persaingannya itu lemah atau persaingannya itu kuat. Lalu di sini ada sumbu Y terkait dengan pertumbuhan pasar atau industri. Nah, apakah pertumbuhan pasarnya itu cepat atau lambat? Nah, di sini terdapat penjelasan lebih lengkap terkait dengan empat kuadran dari Grand Strategy Matrix. Oke, kita lanjut ke frameworknya. Jadi misalkan di sini ada unit bisnis satu, misalkan terkait dengan sepatu, warnanya merah. Nah, sepatu di sini ternyata pertumbuhan pasarnya tuh cepat sekali, berarti kan mendekati ke atas ya. Nah, posisi perusahaan ternyata memiliki eh, persaingan yang cukup kuat ya, karena mungkin di setiap bulannya tuh ada inovasi baru ataupun ada terkait dengan promo-promo yang dikeluarkan dan lain sebagainya. Maka coba kita letakkan di sini. Nah, ternyata untuk produk sepatu itu masuk di kuadran satu. Nah, untuk kuadran satu di sini ada beberapa pilihan untuk alternatif yang dapat dipilih terkait dengan strategi. Jadi ada 7 di sini. Nah, mungkin perusahaan dapat memilih satu, dua, atau tiga di antaranya. Nah, untuk strategi yang dipilih dapat dituliskan di sini. Misalkan memilih satu, yaitu terkait dengan karena kita tuh sudah kuat terkait dengan product development-nya, maka kita pilih backward integration. Artinya perusahaan itu dapat bekerja sama dengan suppliernya lebih baik. Misalkan memang yang awalnya suppliernya tuh berasal dari perusahaan lain, sekarang berasal dari anak perusahaan. Gitu. Word integration. Nah, dapat dilakukan untuk unit bisnis lainnya. Nah, di sini kan sudah tersedia untuk masing-masing indikasi dari setiap unit bisnis atau perusahaan. Berikut merupakan analisis QSPM atau Quantitative Strategic Planning Matrix. Merupakan stage paling akhir yaitu decision stage, di mana pada bagian ini teman-teman bisa melakukan manajemen tingkat strategis untuk manajemen tingkat atas dalam merumuskan strategi pemasaran perusahaan. Untuk tahapannya sendiri total ada 4, yaitu enumerasi faktor internal dan eksternal. Yang kedua tetap menetapkan bobot dan juga peringkat. Lalu yang ketiga itu menentukan skor, attractiveness score, dan juga total attractiveness score. Dan yang terakhir adalah membuat rencana next action. Fungsinya apa dari QSPM ini? Yaitu keunggulannya adalah dapat mengevaluasi berbagai opsi strategis dan menentukan strategi yang paling menarik di antara yang ada. Langsung saja kita masuk ke dalam analisis QSPM. Jadi untuk analisis QSPM ini teman-teman tahu bahwa dari sebelumnya yang kita lakukan analisis itu semua bisa dicantumkan dalam kolom Key Success Factor. Nah, dari analisis Key Success Factor tersebut, teman-teman pastinya sudah memiliki data pembobotan. Bisa diambil dari analisis IFE, EFE, atau apabila teman-teman langsung menuju bagian ini, bisa langsung memberikan pembobotan antara nilai 0,1 sampai 1 yang menunjukkan seberapa besar kontribusi dari indikator tersebut terhadap perusahaan. Nah, lalu teman-teman di sini bisa langsung melakukan perbandingan antara tiap strategi tersebut. Misal di sini teman-teman tuliskan strategi mana nomornya, lalu dibandingkan. Teman-teman perlu tahu bahwa di sini tidak hanya terbatas hanya untuk 2 strategi, tetapi juga dapat ditambahkan. Misal di dalam strategi strength di sini teman-teman menuliskan ada 5 indikator strategi. Nah, di situ bisa teman-teman cantumkan dari 5 strategi tersebut secara horizontal, lalu akan dibandingkan pertama untuk melakukan skor attractive score. Nah, attractive score di sini menunjukkan seberapa baik strategi tersebut berimpact kepada perusahaan, apakah sangat atraktif atau sangat-sangat tidak relevan. Nah, dari kesemua strategi yang telah teman-teman
tuliskan secara horizontal tersebut, teman-teman bisa melakukan scoring. Kita bisa lihat total dari attractiveness score. Apabila itu besar, bisa teman-teman jadikan sebagai prioritas strategi. Namun apabila terlalu kecil, maka bisa teman-teman eliminasi. Atau teman-teman juga bisa mengkonsiderasi menurut pandangan pribadi bahwa strategi tersebut meskipun memiliki nilai yang medium, itu bisa tetap diambilkan sebagai strategi untuk dilaksanakan atau diimplementasikan kepada perusahaan. Nah, cara tersebut juga akan berlaku kepada analisis weakness, opportunity, maupun threat hingga selesai. Nah, dari situ teman-teman setelah menemukan strategi mana yang paling baik, strategi tersebut adalah strategi yang paling baik untuk diimplementasikan sebagai next action. Analisis selanjutnya adalah analisis yang bernama SMART. Jadi, analisis SMART ini merupakan sebuah kerangka yang dapat membantu teman-teman untuk melakukan analisis tujuan yang lebih berdampak karena dituliskan dalam tulisan yang lebih spesifik dan juga detail, sehingga mudah untuk melaksanakan dari strategi tersebut. Untuk cara pelaksanaannya itu ada 5. Yang pertama itu memahami bisnis. Yang kedua ada asesmen kondisi internal maupun eksternal. Lalu ada identifikasi kelemahan, ada penyusunan rencana perbaikan, dan yang terakhir adalah perincian rencana perbaikan dengan SMART. Nah, tujuan dari analisis SMART ini adalah yang pasti, kenapa penting? Karena untuk memastikan proyek berjalan dan juga dapat mempertahankan fokusan dari perusahaan. Nah, langsung saja kita masuk ke analisis SMART. Jadi, dari beberapa analisis internal yang telah dilakukan teman-teman, analisis internal maupun eksternal yang dilakukan sebelumnya, itu akan dianalisis satu persatu. Jadi, framework mana yang menghasilkan sebuah strategi di situ, pada tiap strateginya akan dianalisis. Apakah sudah spesifik? Nah, spesifik di sini adalah mampu menjawab beberapa pertanyaan seperti siapa yang akan mendapatkan strategi tersebut, siapa yang akan mengerjakan, lalu apa tujuan strategi, yang mana, di mana, dan mengapa strategi tersebut akan dilakukan. Lalu measurable atau dapat dihitung. Jadi teman-teman harus memastikan bahwa strategi yang teman-teman kerjakan itu bisa dihitung atau diukur, baik itu melalui asesmen atau indikator penilaian lainnya, seperti waktu, uang, daya, volume, frekuensi, dan sebagainya. Lalu achievable, jadi di sini merupakan tanda bahwa strategi teman-teman itu harus realistis dan dapat diterima. Apakah langkah kecil yang bisa diambil segera, keterampilan apa, lalu ukuran pesanannya apa, dan apakah tim dapat mengonfirmasi untuk pencapaian suksesan tersebut. Lalu harus relevan. Nah, teman-teman kan paham bahwa di sebelumnya sudah melakukan perancangan visi dan misi. Nah, untuk strategi yang teman-teman tuliskan itu harus relevan dengan visi misi tersebut. Apabila tidak, maka perlu untuk dievaluasi atau dieliminasi lagi. Dan yang terakhir yang penting adalah time bound. Jadi teman-teman harus secara realistis memahami bahwa time bound itu penting. Karena ketika teman-teman mesti bahwa time bound itu lama, maka strategi tersebut akan memiliki dampak yang sangat lama terhadap perusahaan. Jadi dipastikan untuk realistis dan sesuai dengan visi dan misi. Baik, selanjutnya di sini terkait dengan detail aktivitas dari strategi bisnis maupun produk dari teman-teman. Nah, dapat dituliskan terkait dengan program kerja atau strategi bisnis atau produk. Ada PIC, ada tujuan, waktu tempat, dan deskripsi. Nah, di sini teman-teman juga dapat menuliskan terkait dengan performance indikator, target, realisasi, dan tingkat ketercapaian. Sehingga dapat dilakukan monitoring untuk setiap, misalkan setiap harinya, setiap minggunya, atau setiap bulannya. Nah, timeline di sini teman-teman dapat menuliskan aktivitas-aktivitas penting apa yang akan berdampak besar kepada strategik bisnis maupun produk maupun divisi.
Nah, ada deadline, status, dan di sini teman-teman dapat melakukan adjusting terkait dengan timeline-nya untuk bulan. Dan di sini setiap satu bulan itu dibagi untuk per minggu. Jadi satu bulannya 4 minggu. Dan teman-teman dapat mengganti untuk bulannya. Baik, di sini terkait dengan timeline. Jadi timeline di sini berbeda dengan detail activity di sebelumnya karena yang di sebelumnya itu hanya terkait dengan aktivitas-aktivitas yang besar atau yang sangat berpengaruh terhadap perusahaan atau bisnis unit. Nah, di sini sebenarnya sama untuk mengisikannya dapat di kotak-kotak kosong, kemudian kita berlanjut di bagian timeline. Nah, di bagian timeline sendiri, di sini dapat dituliskan detail kegiatan atau aktivitas yang menunjang dari kegiatan besar. Misalkan di sini ada R&D AI Development on New Product. Jadi misalkan kegiatannya adalah Voice of Customer, maka supervisornya yaitu Ibu Lila dari divisi marketing dan PIC-nya yaitu Bapak Andri. Dan deadline untuk Voice of Customer sendiri yaitu 23 bulan 12 2024. Dan di sini merupakan countdown dan countdown di sini merupakan perhitungan antara deadline dan juga hari ini. Berarti kurang 4 hari dari hari ini. Dan di sini ada supervisor checklist. Jadi yang mengisi adalah Ibu Lila. Apakah not completed, in progress, atau completed. Dan di sini dapat diwarnai terkait dengan kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan untuk aktivitas atau kegiatan ini. Pertama, misalkan di sini dari tanggal 8 April sampai belakang. Misalkan dari tadi kan deadline-nya Desember, maka dapat diblok sampai ke Desember. Oke. Dan untuk bulannya eh, sendiri di sini dapat di-adjust. Misalkan eh, kita akan mendetailkan aktivitas dari bulan November gitu ya. November, maka di sini eh, Desember. Oke, maka tadi kan di sini deadline-nya adalah 23/12. Maka dapat di-drag di sini sampai tanggal 23. Oke, diberikan warna. Nah, di sini dapat memperjelas kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan untuk setiap aktivitasnya. Baik, selanjutnya di sini terkait dengan strategi monitoring, di mana di sini ketika beberapa strategi itu sudah terbentuk dan dilakukan cascading atau penurunan-penurunan strategi hingga mencapai KPI, maka perlu dilakukan monitor untuk setiap periodenya, misalkan 3 bulanan, tengah semesteran, terus semesteran, atau 1 tahunan gitu ya. Oke, di sini teman-teman dapat menuliskan pada bagian misalkan visi perusahaannya seperti apa. Dari visi maka diturunkan lagi menjadi misi. Maka dari misi diturunkan lagi menjadi strategi. Lalu dari strategi ada KPI, yaitu KPI untuk company atau perusahaan. Jadi ini KPI yang sangat besar ya. Jadi lebih umum daripada setiap divisinya. Misalkan divisi marketing, divisi procurement, dan lain sebagainya. Jadi untuk kapal ini lebih bersifat umum. Lalu ada KPI formula, lalu ada target, ada realisasi, ada ketercapaian. Jadi yang dapat dituliskan di sini itu visi, misi, lalu ada strategi, KPI formula, target, dan realisasi. Namun untuk ketercapaian di sini akan otomatis terhitung. Baik, kita lanjut ke departemen strategi. Jadi untuk departemen di sini misalkan eh, ada R&D gitu ya. Nah, R&D di sini strategi inisiatifnya seperti apa? Misalkan meningkatkan kolaborasi dengan perusahaan teknologi lain untuk memperkuat fitur AI dan IoT pada produk. Lalu program kerjanya dijabarkan lagi. Lalu ada performance indikatornya seperti apa, properties PI-nya seperti apa, lalu ada target dan realisasi. Dan di sini lalu ada ketercapaian. Ketercapaian di sini akan otomatis terhitung. Lalu ada bobot, jadi misalkan setiap PI atau performance indikator ini dibobotkan kira-kira berapa dan mana yang paling penting. Maka yang paling penting
akan lebih tinggi untuk bobotnya. Nah, di sini ada ketercapaian dikali bobot, kemudian di sini akan terhitung otomatis ya untuk sel yang berwarna abu-abu. Lalu ada ketercapaian program kerja sampai ketercapaian departemen, departemen itu yang ini, misalkan tadi yang R&D. Lalu ada sampai ke ketercapaian perusahaan. Jadi ketercapaian perusahaan ini all, all untuk departemen atau divisi gitu ya. Nah, di sini dapat terlihat nih untuk ketercapaian perusahaan di semesternya tuh berapa, terus di setiap tahunnya tuh berapa gitu. Baik, di sini selanjutnya ada terkait dengan reporting atau pelaporan gitu ya. Yang tadi monitoring, jadi monitoring itu hanya dilakukan kayak ngemonitor bagaimana untuk setiap periodenya dan juga di sana dapat dilakukan perhitungan-perhitungan secara kasar. Namun di sini merupakan report atau laporan yang dapat secara resmi dikeluarkan oleh company, perusahaan ataupun nanti ada departemen juga. Jadi yang pertama di sini ada company. Di sini dapat menuliskan kembali terkait dengan visi, misi, strategi, KPI formula, atau bagaimana cara menghitung dari KPI tersebut, target realisasi, dan juga ketercapaian. Dan ketercapaian di sini akan otomatis terhitung, begitu juga dengan ketercapaian perusahaan. Nah, biasanya untuk strategi KPI formula ini nanti juga dapat berkaitan dengan setiap departemennya seperti apa. Lalu di sini dapat menuliskan terkait dengan keterangan. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa untuk setiap departemennya tuh apakah sudah berkolaborasi atau bekerja sama dengan baik atau tidak melalui ketercapaian dari perusahaan. Baik, di sini terdapat Departemen Strategi Reporting atau pelaporan dari departemen. Yang tadi itu terkait dengan company atau perusahaan, kayak the whole perusahaan, yaitu kayak penggabungan antara beberapa departemen. Dan di sini lebih berfokus pada satu departemen tertentu. Misalkan tadi ada departemen R&D gitu ya. Jadi di sini ada strategi inisiatifnya, kolaborasi AI dan lain sebagainya. Lalu ada program kerja, performance indikator dan lain sebagainya. Target dan realisasinya dapat dituliskan di sini dan ketercapaiannya akan terhitung secara otomatis. Lalu di sini ada bobot juga dapat dituliskan kira-kira mana yang lebih penting dari beberapa performance indikator. Dan di sini didapatkan ketercapaian dikali bobot, ketercapaian program kerja, hingga ketercapaian departemen. Dan di sini dapat dituliskan keterangannya. Nah, di sini kan ada dua, berarti di sini dapat dituliskan dua departemen untuk satu Excel-nya. Dapat juga ditambahkan lagi di bawahnya.